Kesediaan Anda untuk menonton, memberikan like, subscribe, dan share adalah hal kecil dalam memberikan sumbangsi untuk demokrasi ini dan menjadi semangat kami untuk terus aktif dalam berkreasi. Berebutan nggak gitu? Maksudnya kan nanti kan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aku 10 orang pemuda maka akan aku guncangkan dunia. Itulah ada gium yang disampaikan oleh founding father kita Bapak Soekarno. Itu menandakan bahwa pemuda itu berperan penting dalam proses pembangunan ataupun proses menuju kemerdekaan di Indonesia ini. Dan sekarang saya sudah hadir, ada 3 orang pemuda dan 1 orang pemudi, dan semuanya ini sekarang bisa masih dikatakan pemuda gitu ya. Yang pertama siapa? Oh baik, perkenalkan, nama saya Faizal. Saya merupakan Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Pangkal Pinang. IMM, Iya. IMM Kota Pangkal Pinang. Yang ini abang yang ganteng nih. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Tony. Saya pernah jadi ketua cabang PMI di tahun 2014. Sekarang saya Mabincap PMI Pangkal Pinang. Mabincap, Mabincap, Majelis Pimpinan Cabang. Oke. Yang adek pemudi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Priyati. Saya salah satu anggota Korpri PMI cabang Pangkal Pinang. Terima kasih. Korpri, PMI. Korpri ini apa? Kop PMI Putri. Kops PMI Putri. Jadi selain ada PMI, yang putra, ada yang putri gitu. Kopri. Oh begitu. Kalau yang ini? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mario Nabitukulu. Saya dari GMKI Pangkal Pinang menjabat sebagai sekretaris cabang. Sekretaris cabang. Jadi semuanya sekarang statusnya masih kuliah atau gimana? Kuliah. Oke. Baik, sahabat Bawaslu semua, ini adalah podcast yang kedua, kelanjutan dari podcast yang pertama. Jadi sebelum saya memulai percakapan kita yang ringan ini, saya ingin mengetes dulu karena gini deh. Kemarin ada debat. Ada nonton debat yang pilkada. Jadi ada sesi yang dia mengetes calonnya itu dengan menggunakan kata-kata, kemudian dijawab dengan satu kata. Misal saya mengatakan ini pulpen, lalu dijawab satu kata gitu. Nah ini saya ingin coba ngetes adik-adik semua, kira-kira responnya cepat atau tidak. Karena memimpin suatu organisasi harusnya responnya cepat gitu kan. Oke. Dari siapa? Faizal. Dari Faizal. Coba. Saya ingin coba ngetes 5 kata saja, secepat mungkin dijawab dengan satu kata saja. Jadi ini sahabat Bawaslu ini hanya untuk mencoba adik-adik kita apakah dia cepat tanggap dalam memahami suatu persoalan nantinya. Siap ya? Mobil, Berjalan, handphone, dipegang, sepeda, berputar, pohon, hidup, air. mengalir. Cepat luar biasa. Pak Tony, siap? Sendok, makan, rambut, Digunting. telinga, Mendengar. susu, Diminum. gunung. Didaki. Kemudian adek, meja, Meja kayu, motor, berkendara, kantor, meja, kopi, minuman, daun. hijau, Dan yang terakhir, garpu, Makan, pakaian, baju, rumah, tinggal, mata, melihat, gelas, air. semuanya. Bawaslu, Pengawas. atau mengawasi. Jadi santai, silakan silakan minum. Jadi podcast ini sebenarnya bukan bentuk suatu perbincangan yang berat. Saya hanya ingin sekedar untuk meminta opini dari adik-adik sekalian gitu, bagaimana pandangannya tentang kepemiluan di Indonesia, ataupun kita kalau berbicara lebih kecil skupnya di Kota Pangkal Pinang ini gitu. Pertanyaan pertama, ini sudah pada mencoblos gitu? Sudah mencoblos. Iya. Faizal nih, kenapa mencoblos Zal? Ya karena saya memiliki hak yang pertama. Iya. Kemudian kalau saya tidak menyoblos kemarin, artinya saya tidak berkontribusi terhadap negara. Itu salah satunya. Nah, kalau di pelaksanaan nyoblos kemarin di pilkada ataupun di pemilu sudah ikut nyoblos? Sudah. Berarti sudah melaksanakan berapa kali gitu? Ya, beberapa kali kemarin. Baik, kalau Tony sama Sama. nyoblos karena apa? Nyoblos karena pengen pemimpin yang terbaik. Nah. Kota Pangkal Pinang, misalnya kota Iya, kan, iya. ataupun provinsi yang pernah saya lakukan, udah kota, provinsi nyoblos saya udah pernah. Oh gitu ya. Kalau dari adik Rizky, Rizky, golput tahu?
tahu apa golput itu? Kalau ini kan karena kita sering mendengar Iya, kata-kata golput gitu. Iya. Kalau dari perspektifnya pemuda itu golput itu apa? Golput kalau menurut Rizky itu di mana seseorang itu memilih dengan suara yang sama, yakni misalkan dalam ada empat calon, empat itu ia coblos semuanya. Jadi alhasil surat-surat itu tidak sah. Oh begitu. Jadi nah itulah namanya perspektif. Jadi perspektif dari si Rizky ya. Perspektifnya bahwa kalau dicoblos semuanya berarti itu tidak sah. Nah coba kalau ini golputnya apa? Yang dibayang di benaknya itu golput. Kalau golputnya itu, kalau yang ada dalam pikiran saya itu artinya tidak memiliki kepedulian lah terhadap negara yang kita cintai ini, seperti itu. Gitu ya. Artinya kan kalau golput kan berarti dia bisa memilih asal-asal atau sama sekali tidak memilih, seperti itu. Oh baik. Itu artinya kan dia tidak memiliki niat lah. Niat. Seperti itu, ya. Baik. Gini, kita kan bahwa pelaksanaan proses pemilu ataupun proses pilkada kita ini kan mulainya dari tahun-tahun 59 sampai sekarang gitu. Kalau menurut pendapat adik-adik semua ini, kalau kondisi perpolitikan Indonesia saat ini nyaman tidak? Kalau menurut pandangan kalian semua, silakan siapa mau jawab, Faiza? Ya silakan. Kalau kita berkaca dari sejarah ya, memang pada saat pemilu tahun 50-an itu siklusnya berbeda dengan sekarang. Kalau yang tahun 50-an itu masih ranahnya belum turun ke masyarakat, artinya masih dalam ranah legislatif. Nah, tetapi semakin ke zaman modern, tepatnya pada tahun sekarang, itu perpolitikan semakin berubah. Artinya pemilu pun semakin berubah, dan siklus pemilihan pun semakin beragam. Ada yang masyarakat memang memilih pure karena ingin memilih pemimpin yang terbaik, ada juga yang memang dipengaruhi oleh lain. Artinya semakin meningkatnya zaman, semakin berubah pula pola pemilihan. Pola pemilihannya semakin berubah gitu. Dan menurut kalian semua gitu, untuk pandangan politik kita di masa yang sekarang saat ini, kan ada sekarang ini yang paling sering kita dengar itu money politik. Sesungguhnya kawan-kawan semua atau adik-adik semua, apa sih yang dipikirkan tentang money politik ini? Apakah itu sesuatu hal yang gimana gitu? Karena memang kami sebagai Bawaslu memang selalu berkomitmen terhadap money politik ini, tetapi itu dibarengi juga harus antara kita bersinergi, antara adik-adik semua dengan kita bersinergi, tetapi harus menyatukan visi kita dan pemahaman gitu. Nah kami ingin coba mendengar nih, kira-kira money politik bagi Tony itu apa gitu? Ya, misalnya bagi saya itu memang sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Untuk misalnya menghilangkan money politik itu tidak bisa dihilangkan gitu. jadi ada rasa pesimis gitu terhadap money politik gitu kan. Cuman satu hal kan bisa kita menggambarkan untuk masyarakat, di misalnya taruhlah misal kita diiming-imingi dengan siklus nilai lah misalnya 100.000. Mungkin bisa kita kasih gambaran ke masyarakat. Apakah 100.000 itu bisa kalau dibagi mungkin 5 tahun berapa rupiah yang kita dapatkan sebenarnya untuk jadi sebenarnya pandangan simpelnya harus seperti itu aja gitu kan. 50.000 kalau dibagi 5 tahun itu hanya dapat berapa gitu kan. Jadi sebenarnya itu pemikiran yang cukup cerdas juga kalau masalah pembagian seperti itu gitu. Sebenarnya. Nah, jadi berarti kita sepakat bahwa money politik itu memang kita tidak setuju dengan money politik, bukan begitu. Dan tetapi ada nggak kira-kira masukan apa nih untuk penyelenggara ataupun untuk pesertanya nih, misalnya dari calon, dari peserta pemilunya, partai politiknya, kira-kira dari kalian yang muda ini mengharapkan apa gitu? Coba misal Rizky. Harapan dari pemuda sebaiknya memberikan sedikit sosialisasi ataupun bagaimana ya, komunikasi terhadap masyarakat, terutama ke keluarga terlebih dahulu. Dari pemuda itu sendiri, bagaimana dampaknya jika dia menerima istilahnya uang tadinya dari calon maupun dari keluarga calonnya, itu bagaimana dampaknya ke depannya jika memang dari awal saja ia sudah memberikan suap untuk orang lain, bagaimana nantinya jika ia sudah terpilih, bahkan dia akan mengambil uang itu kembali gitu. Jadi bahwa
kalau seandainya kita dikasih seperti itu, berarti ada harapan sesuatu nanti ke depannya yang tidak beres lah gitu ya, untuk ke depannya gitu. Nah, tetapi gini, saya pernah mendengar di survei salah satu media yang di Indonesia gitu, bahwa partisipasi pemuda di dalam politik ini masih kurang, karena pemuda itu dia lebih banyak kepada ormas ataupun OKP gitu. Nah, pandangan kalian seperti apa? Kenapa berdasarkan survei tersebut gitu, pemuda sekarang masih agak kurang gitu untuk berkiprah di perpolitikan? Karena kita tahu sendiri sekarang ini yang masuk politik kan kebanyakan yang tua-tua atau apa gitu, yang sudah berumur itu. Kenapa pemuda itu masih kurang gitu dalam berkiprah dalam dunia politik kalau pandangan dari Pak Izal itu? Oke. Terkait masalah kurangnya minat pemuda untuk terjun ke dunia politik, kita melihat dulu dari aspek keinginan mereka. Terkadang kita sebelum masuk ke politik, masuk saja dulu karena organisasi. Karena sebenarnya puncak dari bergabungnya ke organisasi itu pasti kan politik status. Tapi kita tahu sendiri, kita berkaca di Kota Pangkalpinang, itu minat pemuda ataupun pemudi untuk bergabung ke organisasi pun masih minim. Apalagi nantinya ke politik. Itulah mengapa memang SDM-nya pemuda untuk bisa menggantikan yang sudah senior itu masih belum tercipta dengan baik. Jadi wajahnya hanya wajah itu orang saja, itu saja. Jadi kalau yang sekarang ini terjadinya ternyata bukan hanya di partai politik saja, di organisasi kepemudaan seperti IMM ataupun BNI atau apa, mencari kader juga agak sedikit sulit. Nah, itu sebenarnya persoalannya di mana kalau kawan-kawan melihat itu? Ya, kita melihat kendala ini pasti pada ketertarikannya pemuda itu sendiri. Karena mereka belum menemui jati diri mereka di organisasi. Kadang mereka berpandangan bahwa organisasi itu hanya penghabis waktu luang saja. Nah, itu yang salah dan harus diluruskan. Berarti kalau pandangan dari anak muda bahwa berorganisasi menghabiskan waktu luang itu pandangan yang salah dan keliru gitu. Sebenarnya apa itu? Sebenarnya kalau bergabung organisasi, itu yang pertama kita menjalin relasi dengan orang lain. Relasi, kalau itu yang eksternal. Kalau internalnya pasti banyak untuk kepribadian, manajemen diri dan lain sebagainya. Yang fungsinya eksternal ini, kenapa kita gabung organisasi? Yang pertama itu membangun komunikasi dengan para senior dan orang lain. Relasi, komunikasi gitu. Itu penting. Karena apa? Kita tidak bisa berjalan sendiri. Manusia itu kan manusia sosial. Tentu harus ada orang lain yang bisa membantunya. Dan inilah yang belum bisa ditangkap oleh pemuda-pemuda saat ini. Karena mereka berpikir organisasi itu hanya untuk tempat berkumpul saja, tanpa melihat aspek eksternalnya yang didapatkan seperti apa. Nah, itu yang belum mereka tanggap sampai sekarang. Baik, kalau misalnya dari PMII itu kira-kira ada nggak misalnya cara untuk supaya merangkul teman-teman kita nih supaya masuk ke organisasi gitu? Biasanya kalau yang kita lakukan saat-saat momen-momen mahasiswa baru ya. Karena gitu. Saya juga awal pertama kenal organisasi itu jadi ketika dari semester 1 kan. Dan berebutan nggak gitu? Maksudnya kan nanti kan masing-masing kan ada mahasiswa baru, masing-masing mau masuknya ke sini gitu. Kira-kira berebut nggak gitu? Enggak ya? Itu masing-masing punya strategi masing-masing. Strategi masing-masing. Artinya bahwa sebenarnya persaingan itu ada, tetapi persaingan yang positif gitu. Baik, kembali ke masalah pilkada. Saya ingin menanya harapan nih. Kira-kira harapan dari adik-adik semua nih satu persatu untuk pelaksanaan pilkada kita. Memang Pangkalpinang itu tidak melaksanakan pilkada, dan itu yang melaksanakannya ada 4 kabupaten: Bangka Tengah, Bangka Selatan, kemudian Bangka Barat, dan Belitung Timur. Tetapi kan sebenarnya podcast ini bisa dilihat oleh masyarakat Bangka Belitung gitu. Coba kasih apa kira-kira harapannya kepada masyarakat 4 kabupaten ini ataupun seluruh masyarakat Bangka Belitung lah, bagaimana menanggapi terkait masalah pilkada. Saya mulai dari adik, silakan. Baik, mungkin harapan kedepannya sih kalau saya secara pribadi ya, masyarakat marilah gitu kan, kita saling ya memilih pemimpin yang baik seperti itu. Kemudian juga ya kita berharap masyarakat ini juga jangan golput seperti itu kan, karena kita tahu kalau kita golput siapa lagi yang bakal memilih kayak gitu. Baik, jangan golput pesannya. Mungkin itu sih pesan dari saya secara pribadi. Nah, kalau dari kaum perempuan nih gimana? Apa pesannya? Ya kurang lebih hampir sama. Itu yang pertama jangan golput. Benar. Terus yang kedua, money politik itu memang tidak bisa dikurangi, memang tidak bisa dihilangkan, tapi itu mungkin bisa dikurangi.
dengan seperti yang sebelumnya saya bilang tadi, dengan memberikan arahan bahwa sebenarnya money politik itu dampak panjangnya itu apa, seperti apa. Kemudian sebenarnya selain money politik itu ada juga yang saya sering menemukan. Jadi misalkan paslon calonnya itu termasuk dari keluarga atau sanak saudaranya, maka ia akan mengajak salah satu sanak saudara dari paslon tadi akan mengajak orang lain bahwa harus memilih orang ini walaupun ia tidak mengeluarkan uang sedikit pun, tapi ia akan memberikan iming-iming begini, kalau Anda memilih orang ini maka nanti ketika orang ini sudah terpilih Anda mudah dalam mendapatkan pekerjaan, karena istilah dari orang dalam. Oh, jadi diiming-iming pekerjaan. Iya. Misalnya mendukung salah satu calon, iya. Kedepannya bisa jadi honorer atau bisa mendapat kerjaan, iya, gitu ya. Padahal pekerjaan. itu belum pasti kan? Belum Belum pasti pasti. dan jangan termakan dengan janji-janji yang seperti itu gitu. Pak Tony, Kalau saya cenderung menilainya itu, harapan saya itu bagaimana menyentuh kaum pemuda milenial, karena saat kita tahu hak kita itu di pemuda itu sangat luar biasa, jangan diremehkan ya partisipasinya, kalau bisa ditingkatkan di pemudanya, karena bisa jadi dengan peran pemuda itu bisa meningkatkan juga peran masyarakat. Baik. Gitu. Memang pemuda banyak yang nggak bekerja, misalnya fokus kuliah, tapi masyarakat nilai pemuda juga aktif, masa kami yang mungkin mereka bisa meninggalkan pekerjaannya untuk tidak golput gitu. Harapan saya. Itu harapannya. Pak Iza terakhir. Oke, baik, terima kasih. Mungkin harapan saya untuk pilkada, tepatnya di Bangka Belitung, itu tetap mengedepankan asas kemanusiaan. Kita tahu sendiri kan di bubble ini yang paling berkembang itu mulai isu-isu kepercayaan yang mulai diungkit-ungkit. Isu sara itu sara. Nah, kita hindari hal seperti itu. Karena apa? Pemilu yang bersih itu adalah pemilu yang tidak menjelek-jelekan kepercayaan orang. Dan itu harus kita hindari agar apa? Siapapun pemimpinnya ketika dipilih melalui jalur yang bersih, tentu akan bersih pula pekerjaannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Jadi sahabat Bawaslu semua ataupun masyarakat Kota Pangkal Pinang, masyarakat Bangka Belitung dan masyarakat Indonesia, inilah generasi muda kita. Mereka adalah sebenarnya harapan bangsa kita di depan, karena mereka mempunyai idealisme, mereka mempunyai intelektualitas dan semangat juang yang tinggi. Dan inilah sebenarnya yang patut kita apresiasi. Kalau mereka saja bisa berpikir bahwa money politik itu tidak boleh, kemudian isu sara itu tidak boleh, maka kita sebagai pelaku ataupun kami sebagai penyelenggara ataupun masyarakat sebagai orang yang lebih paham karena lebih tua dan lebih banyak makan asam garam, kalau mereka saja bisa berpikir begitu, kenapa kita tidak? Jadi inilah akhir dari podcast kita yang kedua. Terima kasih atas peran serta dari masyarakat dan adik-adik semua. Terima kasih karena ini adalah informasi yang akan kita berikan kepada masyarakat. Jadi Bawaslu selalu berkomitmen supaya bahwa demokrasi kita akan terlaksana dengan baik dan benar dan menghasilkan pemimpin yang baik dan benar pula. Jadi satu kata terakhir untuk sahabat Bawaslu kita, anti golput, no sara gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Anti golput, no sara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.